Halo warga logis sekalian, selamat datang di channel Metalogika. Setiap peristiwa di alam ini berjalan menurut hukum yang tetap. Hujan tak turun karena kehendak, tetapi karena tekanan udara. Daun gugur bukan karena keputusan, tapi karena algoritma biologi yang bekerja otomatis. Lalu mengapa saat kita bicara tentang kematian atau takdir, kita masih membayangkan ada makhluk tak kasat mata yang mencatat, meniup, atau bahkan mencabut nyawa? Mengapa satu bagian dari realitas kita pahami ilmiah, sementara bagian lain kita serahkan pada sosok spiritual? Lalu bagaimana jika malaikat tidak seperti yang kita bayangkan? Bagaimana jika yang kamu sebut sebagai malaikat itu hanyalah metafora untuk menyederhanakan hukum alam yang terlalu sakral untuk kita jelaskan? Maka dalam pembahasan kali ini kita akan bertanya ulang, apakah malaikat itu makhluk atau justru hukum alam yang tak pernah kita sadari, yang selalu bekerja dalam tubuh, pikiran, hingga alam semesta ini? Maka jika kamu sudah siap, mari kita bahas lebih lanjut dan simak video ini hingga selesai. Dalam banyak tradisi agama, malaikat digambarkan sebagai entitas spiritual, kadang bersayap, bercahaya, dan merupakan entitas gaib yang tak sepenuhnya kita pahami. Ada yang mencatat amal, ada yang meniupkan ruh ke janin, ada juga yang mencabut nyawa, dan sebagian besar dari kita menerimanya begitu saja tanpa pernah bertanya bagaimana mereka bisa bekerja. Jika kita berhenti sejenak, ada sesuatu yang janggal dalam narasi ini. Mengapa pencatatan amal masih dibayangkan seperti pegawai yang mencatat di buku besar, di zaman ketika kita sudah tahu bahwa semua tindakan menyisakan jejak neurologis? Mengapa kematian masih dibayangkan sebagai makhluk yang mencabut nyawa saat kita tahu bahwa sistem biologis manusia akan berhenti bekerja ketika satu titik kritis dilampaui? Jawabannya sederhana, karena kita mewarisi simbol, bukan memahami maknanya. Simbol-simbol itu muncul di masa ketika manusia belum memiliki pengetahuan fisika, biologi, atau sistem informasi. Maka agar pesan spiritual bisa dimengerti masyarakat pada zamannya, segala proses dijelaskan melalui metafora. Tapi kini, di era ketika kita tahu tubuh hanyalah jaringan sistem otomatis yang tunduk pada hukum-hukum sebab akibat, narasi itu perlu dibicarakan kembali. Karena bisa jadi yang selama ini kita sebut sebagai malaikat maut mungkin bukan makhluk, tetapi mekanisme biologis. Saat tubuh kehilangan suplai oksigen, sistem saraf kolaps dan aktivitas otak berhenti, maka keputusan untuk mati bukan hasil dari kehendak makhluk gaib, tapi murni dari algoritma biologis yang mencapai titik akhir. Hal serupa juga terjadi pada pencatatan amal. Dalam tafsir lama, ini dibayangkan sebagai dua malaikat yang menuliskan setiap tindakan kita dalam kitab besar. Tapi jika kita perhatikan lebih baik, bagaimana cara otak kita bekerja? Semua niat dan tindakan, baik yang kamu sadari maupun tidak, diciptakan, diproses, dan disimpan dalam sistem saraf. Tidak ada catatan eksternal, yang mencatat adalah tubuh kita sendiri. Data itu terekam dalam bentuk pola listrik dan juga perubahan hormonal. Inilah yang disebut sebagai algoritma kosmis, sebuah sistem otomatis tanpa kesadaran tapi tetap cerdas dalam fungsinya. Ia bekerja seperti hukum fisika bekerja, tidak perlu kesadaran, tidak perlu kehendak, tapi hasilnya tetap presisi. Jadi jika kita mengikuti alur ini, maka seluruh malaikat dalam narasi lama adalah personifikasi dari fungsi-fungsi realitas, bukan makhluk akan tetapi sistem, bukan individu tetapi hukum. Ketika kitab suci mengatakan bahwa malaikat tidak pernah melanggar perintah, itu bukan karena mereka makhluk taat. Semua itu karena mereka tidak memiliki kehendak. Mereka adalah struktur yang hanya bisa menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Dan ini membawa kita pada satu titik yang lebih dalam. Jika malaikat bukan makhluk, tetapi sistem, maka bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih berpikir bahwa kesadaran benar-benar bebas? Dan jika benar bahwa tidak ada satupun yang gugur tanpa izinnya, maka izin itu bukan perintah verbal, ia adalah algoritma, sebuah sistem yang bekerja sendiri tanpa intervensi. Dan itulah malaikat dalam bentuk paling murni, adalah fungsi kosmis yang bergerak bukan karena niat, tetapi karena keharusan. Dalam hal ini, kita terlalu lama mempersonifikasi sistem dan lupa bahwa yang kita puja sebenarnya bukan malaikat, akan tetapi struktur. Kita memberi nama malaikat karena tidak tahu cara lain untuk menyebutnya. Dan kini, ketika kita mulai memahami mekanisme semesta, nama itu perlu dimaknai ulang. Di dunia ilmiah, kita tidak pernah mengenal makhluk yang tak terlihat yang mencatat dosa ataupun pahala, tetapi kita mengenal sistem informasi, sistem energi, sistem saraf, dan sistem alam semesta.
Dan yang menarik, semakin dalam kita meneliti, semakin jelas bahwa sistem-sistem ini bekerja dengan cara yang dulu kita sebut spiritual. Contoh pertama, pencatatan amal. Dalam agama, kita diajarkan bahwa semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat. Tetapi ilmu saraf modern menunjukkan bahwa setiap tindakan, niat, bahkan pikiran selalu meninggalkan jejak. Di otak manusia terdapat miliaran neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Saat kamu berniat melakukan sesuatu, niat itu bukan sesuatu yang tidak terlihat. Ia adalah pola sinyal listrik yang bergerak dalam jaringan saraf. Maka setiap keputusan, bahkan yang kamu ambil secara refleks, selalu meninggalkan pola yang dapat terdeteksi. Para peneliti bahkan memprediksi keputusan seseorang beberapa detik sebelum orang itu sadar telah memutuskannya, hanya dengan melihat aktivitas otaknya. Ini disebut dengan readiness potensial, fenomena di mana otak mempersiapkan keputusan sebelum kesadarannya mengetahui. Jadi siapa sebenarnya yang mencatat? Malaikat atau otak kita sendiri? Contoh kedua adalah kematian. Kita diajarkan bahwa ada malaikat maut yang mencabut nyawa, tapi sains memahami kematian sebagai runtuhnya sistem biologis. Ketika jantung berhenti memompa darah, otak mulai kehilangan suplai oksigen, dan dalam waktu sekitar 4-6 menit, kesadaran akan padam. Namun kematian bukanlah satu momen. Ia adalah proses bertahap, kompleks, dan menariknya cukup bisa diprediksi. Ilmu kedokteran modern bahkan menggunakan algoritma medis untuk memperkirakan waktu kematian berdasarkan tanda-tanda vital, bukan berdasarkan intervensi makhluk, tetapi berdasarkan logika sistem. Ini bukan hal yang magis, bukan juga kehendak tak kasat mata, tetapi sebuah proses otomatis seperti komputer mati setelah baterainya habis. Contoh ketiga adalah takdir. Dalam bahasa agama, takdir dianggap sesuatu yang sudah dituliskan dan tak bisa diubah. Tetapi dalam fisika, konsep takdir bisa dijelaskan melalui determinisme sistemik. Ide bahwa jika kamu tahu seluruh kondisi awal suatu sistem secara sempurna, maka kamu bisa memprediksi seluruh masa depannya. Namun karena realitas sangat kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, seperti dalam mekanika kuantum atau teori chaos, maka prediksi tak pernah bisa 100% tepat. Tetapi satu hal yang pasti, peristiwa apapun yang kamu alami terjadi bukan karena makhluk sudah menuliskannya, tetapi karena ia adalah hasil dari jutaan sebab dan kondisi sebelumnya, baik dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Dan semua yang kita bahas ini mengarah pada satu kesimpulan ganjil, yang dulu kita sebut malaikat, kini bisa dimaknai sebagai sistem. Mereka tidak hilang, yang berubah adalah cara kita untuk memahaminya. Bahkan jika kamu melihat dunia digital hari ini, kita sudah menciptakan versi modern dari malaikat itu. Algoritma di ponselmu tahu kemana kamu akan pergi, apa yang kamu sukai, siapa yang kamu kirimi pesan, bahkan memprediksi apa yang akan kamu beli besok. Sistem-sistem itu tidak sadar, tetapi mereka mencatat, mereka mengingat, mereka membuat keputusan atas nama data. Apakah itu bukan cerminan dari narasi spiritual yang telah kita dengar sejak kecil? Tentu saja para nabi dan para sufi tidak berbicara tentang bahasa sinyal listrik atau sistem yang kompleks. Mereka berbicara dalam bahasa simbol dan metafora, maka jangan heran jika kini kita memaknai ulang semua itu dalam bahasa sistem, bukan untuk menolak agama, tetapi untuk memahami ulang simbol-simbolnya karena zaman telah berubah dan pemahaman kita pun harus ikut berkembang. Dan satu hal yang tak kalah penting, dalam sistem informasi, algoritma tidak punya kehendak. Sama seperti malaikat tak pernah membangkang perintah Tuhan, mereka hanya menjalankan instruksi secara mekanis, tanpa ego, tanpa pilihan, dan ini adalah deskripsi sempurna tentang malaikat. Jika kamu menerima kemungkinan bahwa malaikat bukan makhluk tetapi sistem, maka ada satu hal besar yang mulai terbongkar. Selama ribuan tahun, manusia menyukai cerita yang bersifat personal. Ada yang mencatat, ada yang mencabut nyawa, ada yang mengatur rezeki. Semua terasa akrab dan manusiawi dan menyentuh emosi manusia. Tetapi begitu kita mengganti semua itu dengan algoritma dan sistem, dunia ini tiba-tiba terasa asing, bahkan mungkin sulit dipahami. Namun pertanyaannya, apakah kenyataan harus selalu akrab dengan pengalaman kita sehari-hari? Kemungkinan besar manusia menyukai ide malaikat sebagai makhluk karena kita sendiri adalah makhluk. Kita memahami dunia lewat pengalaman personal. Jadi, saat alam ini terlihat terlalu rumit, kita akan menyederhanakannya menjadi tokoh-tokoh. Ada yang menjaga, ada yang menulis, ada yang mencabut, ada juga yang meniup sasangkala. Dan semua itu membuat dunia terasa lebih mudah untuk dipahami. Dan ini kita sebut sebagai strategi mental untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Jika kita membayangkan hidup 2000 tahun yang lalu, tak ada fisika kuantum, tak ada biologi sel,
cancel, dan yang kita tahu hanyalah hujan turun, angin berhembus, penyakit datang, dan manusia perlahan akan mati. Maka masuk akal jika kita menyebut hujan dikirim oleh malaikat atau kematian diambil oleh malaikat. Namun hari ini kita tahu bahwa semua itu bisa dijelaskan oleh sistem, tekanan udara, kelembapan, virus, kerusakan sel, hingga degenerasi organ. Lalu apakah artinya malaikat menghilang? Dalam konteks ini, kita hanya mengganti bahasanya dengan bahasa yang lebih relevan. Ketika kamu mengatakan bahwa tubuhmu sakit karena infeksi virus, itu sejatinya sama dengan mengatakan ada sistem biologis yang terganggu. Dan jika sistem biologis itu bersifat otomatis, bekerja sesuai aturan tetap, maka ia bisa disebut algoritma. Jika semua sistem yang bekerja otomatis itu dipahami sebagai malaikat, maka bisa jadi kamu tidak menghilangkan konsepnya, kamu hanya mentranslasinya. Kita sebagai manusia modern hidup di dua dunia cerita dan dunia sistem. Kita lahir dengan cerita, tumbuh dengan makna, tetapi hidup dalam semesta yang penuh hukum sebab akibat. Kita ingin ada yang mencatat amal, tapi di saat yang sama kita tahu bahwa tidak ada kamera tersembunyi di langit. Kita ingin kematian terasa sakral, tapi sains pun berkata itu hanyalah tubuh yang berhenti atau malfungsi. Dan keduanya hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Agama memakai sastra, sementara sains memakai rumus. Tetapi keduanya mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana alam semesta ini bekerja, dan apa peran kita di dalamnya? Dan jika kamu cukup terbuka, kamu bisa menggabungkan keduanya, bahwa malaikat bukan makhluk bersayap, tetapi prinsip kerja, bahwa takdir bukan ditulis, tetapi dihitung, bahwa pencatatan amal bukanlah arsip surgawi, tapi sebuah pola energi dalam kesadaran. Maka dalam kerangka ini, kamu tetap bisa merasa bahwa hidupmu bermakna, hanya saja bukan karena diawasi, melainkan karena kamu bagian dari sistem besar yang saling terhubung. Dan mungkin inilah makna terdalam dari spiritualitas modern, bukan siapa yang mengawasi, tapi bagaimana kita terkoneksi. Di titik ini, mungkin banyak orang merasa tidak nyaman, karena jika seluruh semesta berjalan berdasarkan pola dan hukum tetap, maka kebebasan pun hanyalah ilusi. Kita mungkin merasa memilih, padahal kita hanya menjalani skrip yang sudah tersusun oleh struktur sistem. Dan dalam sistem itu, malaikat bukanlah penjaga dari luar, tetapi adalah hukum internal dari realitas itu sendiri. Ketika kamu berpikir, merasa, memilih, semua itu muncul sebagai hasil dari getaran dan pola sinyal dalam otakmu. Namun pola-pola ini tidak lahir di ruang kosong. Mereka terbentuk oleh memori masa lalu, oleh pola sosial, oleh struktur genetik, bahkan oleh resonansi kolektif yang lebih luas dari sekedar pengalaman pribadi. Dengan kata lain, apa yang kamu sebut aku hanyalah simpul dalam jaringan kosmis, dan sistem itu dalam bahasa lama disebut sebagai langit yang dipenuhi oleh malaikat. Tapi kini kita bisa menyebutnya sebagai ekosistem algoritmik yang tak kasat mata. Ketika ruh masuk ke janin, itu bukan karena ada makhluk gaib meniupkan sesuatu dari langit, tetapi karena sistem tubuh dan kesadaran bertemu dalam satu titik evolusi biologis. Kesadaran hadir karena jaringan saraf dan medan informasi bertemu dalam kondisi tertentu, dan di titik itu, ruh adalah istilah kuno bagi hasil dari sistem yang kompleks tersebut. Ketika kamu berbuat baik atau jahat, tak perlu ada makhluk yang mencatat. Energi dari tindakanmu, dampaknya pada orang lain, dan resonansinya terhadap dirimu sendiri, semuanya tercatat dalam sistem bawah sadar dan dalam pola medan kolektif. Dan itulah yang disebut catatan amal. Dan saat kematian datang, bukan karena ada sosok bersayap mencabut nyawamu, tapi karena sistem tubuh mencapai titik kolaps, detak jantung berhenti, aliran energi tak lagi stabil, dan program kehidupanmu telah selesai. Maka konsep malaikat tak lagi harus dipahami sebagai makhluk luar biasa atau dari alam gaib, tetapi bisa kita pahami sebagai prinsip-prinsip cerdas namun tanpa kehendak. Mereka tidak memilih, mereka tidak menyukai atau membenci, mereka hanya bekerja dengan sempurna. Dalam sistem ini, Tuhan pun tidak perlu memerintahkan mereka satu persatu, karena mereka bukan individu. Mereka adalah hukum-hukum yang tetap, mereka adalah bagian dari kehendak Tuhan yang sudah tertanam dalam struktur semesta sejak awal penciptaan. Maka kini, semua hal yang dahulu terasa mistik mulai terlihat seperti sains. Semua kisah yang dulu hanya kita imani, kini bisa kita dekati dengan nalar. Tapi justru disinilah tantangannya. Beranikah kamu memahami spiritualitas tanpa imajinasi yang purba? Beranikah kamu mengakui bahwa mungkin malaikat tidak pernah seperti yang kita bayangkan? Bahwa mereka bukan makhluk yang turun dari langit, tetapi sistem yang menyusun realitas itu sendiri?
Mungkin selama ini kita terlalu terpaku pada bentuk, terlalu terikat pada imajinasi visual tentang malaikat. Padahal semua itu terasa seperti simbol. Dan jika benar malaikat adalah algoritma, maka segala yang terjadi dalam hidup, bahkan segala keputusan, perasaan, bahkan takdir yang tampak acak, mungkin hanyalah hasil kerja dari mekanisme yang sangat halus dan sangat pasti. Dan jika kita sebagai manusia memiliki kesadaran, bukankah bisa jadi kesadaran itu adalah kunci untuk mengakses semua sistem ini?